Selamat datang di Ali Hawa Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Ali Lihawa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi terkait pemilihan antar waktu kepala desa. Banyak pertanyaan dari teman-teman, baik lewat WA, baik lewat inbox maupun kolom komentar yang diisi pada video-video sebelumnya terkait dengan bagaimana cara pelaksanaan pemilihan antar waktu kepala desa. Bagaimana sampai bisa terjadi pemilihan antar waktu? Apa regulasi yang digunakan yang mengatur terkait dengan PAW kepala desa? Siapa saja yang termasuk dalam peserta musyawarah dalam PAW? Ini akan kita coba bahas. Kita bahas sama-sama pada video kali ini. Namun bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi terkait video-video yang terbaru. Pemilihan antar waktu kepala desa disusun oleh Muhammad Ali Lihawa. Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan pemilihan antar waktu dilakukan? Bagaimana sampai kemudian pemilihan antar waktu kepala desa bisa terjadi? Nah, kurang lebih ini pertanyaan yang sering muncul. Nah, regulasi yang mengatur adalah pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 lebih dari 1 tahun, Bupati Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagai penjabat kepala desa. Ingat, lebih dari 1 tahun ya. Jadi masa tugas masih lebih dari 1 tahun, maka diangkat penjabat kepala desa dari ASN. Yang kedua, penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Ayat 4, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah pada PP Desa ya. Jadi sahabat sekalian, ketika kepala desa diberhentikan, maka bupati mengangkat penjabat kepala desa. Jika masa jabatan masih lebih dari 1 tahun, maka penjabat kepala desa yang ASN melaksanakan musyawarah desa, memfasilitasi terjadinya musyawarah desa untuk memilih kepala desa baru. Jadi maksimal 6 bulan ya, maksimal 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan, musyawarah desa harus dilaksanakan dalam rangka untuk melahirkan kepala desa yang baru, hasil daripada PAW, pemilihan antar waktu. Kemudian yang berikut, ketentuan mengenai nyangkut musyawarah desa ini lebih teknis, diatur pada PP Desa. Ya, nanti dilihat pada regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan tata cara pelaksanaan musyawarah desa. Kita lanjut. Regulasi yang kedua yang kita ambil adalah terkait dengan pemilihan antar waktu kepala desa, yaitu pada Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Ini perda kami ambil dari Kabupaten Gorontalo Utara. Ya.
Perda Kabupaten Gorontalo Utara. Secara umum di setiap daerah punya perda dan saya pikir tidak berbeda jauh karena antara perda dengan regulasi di atasnya tidak boleh kemudian saling menyelisihi ya. Saling menyelisihi atau kemudian saling bertentangan. Pada pasal 75 di Perda Kabupaten Gorontalo Utara ini disebutkan untuk mengisi jabatan kepala desa yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa. Jelas ya? Pasal 76 ayat 1. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun, penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 menjabat sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru melalui pemilihan antar waktu. Jadi penjabatnya bertugas sampai dengan terpilihnya penjabat yang baru jika masih lebih dari 1 tahun. Ayat 2. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 tahun, penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 menjabat sampai dengan terpilihnya kepala desa melalui pemilihan. Jadi kalau seandainya masa jabatan yang ditinggalkan oleh kepala desa yang berhenti di bawah 1 tahun, maka penjabat dari ASN yang diangkat oleh bupati bertugas sampai dengan terpilihnya kepala desa ya, sesuai dengan periodisasi pemilihan ya, sesuai dengan gelombangnya ya, sampai selesai. Kemudian yang berikut ayat ketiga, PNS yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan, mengenal dan menguasai permasalahan desa setempat. Ayat keempat, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan berasal dari tenaga kependidikan dan kesehatan. Nah ini setiap daerah mungkin berbeda ya, di tempat lain mungkin tidak diatur menyangkut ini. Kenapa di Gorontalo Utara disebutkan tidak bisa kemudian penjabat berasal dari kependidikan dan kesehatan ya, karena masih kurangnya tenaga SDM di daerah Kabupaten Gorontalo Utara ya, sehingga kalau diangkat lagi penjabat dari guru atau misalnya dari medis, maka dikhawatirkan akan melumpuhkan dunia pendidikan dan kesehatan, sehingga diambil dari non kependidikan dan kesehatan ya. Tapi ini tergantung daerah masing-masing. Kemudian yang berikut, siapa saja kemudian yang terlibat ya, dalam musyawarah desa dalam pemilihan antar waktu ya, nanti kita akan bahas sama-sama ini ya. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Pasal 79, peserta musyawarah desa pada pemilihan antar waktu berasal dari pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa yang diundang secara resmi sebagai peserta musyawarah desa. Jadi peserta musyawarah desa dalam PAW berasal dari pemerintah desa, dari BPD, dan unsur masyarakat. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri atas sekretariat desa, ya, kepala dusun, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan bendahara desa. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang berikut, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh kelompok perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin atau tukang, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, perwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, perwakilan pemuda, perwakilan pelajar atau mahasiswa, dan perwakilan setiap dusun. Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berjumlah paling banyak 5 orang yang dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan pemerintah desa secara terbuka, jujur, dan adil. Jadi sahabat sekalian, ini merupakan peserta
yang terlibat pada musyawarah desa dalam pelaksanaan pemilihan antar waktu kepala desa yang telah diberhentikan yang masih tersisa lebih dari 1 tahun masa pengabdian. Jadi pesertanya adalah perangkat desa, kemudian dari unsur BPD dan unsur masyarakat. Dan oleh karena itu kemudian dengan hadirnya tokoh ataupun perwakilan, kemudian perangkat desa dan BPD, diharapkan kemudian kepala desa yang terpilih merupakan kepala desa yang berkualitas, yang terbaik, karena dipilih oleh orang-orang kemudian yang dipilih juga ya, sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Semoga ada manfaat. Ya, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan pada kolom komentar ya, baik di video ini maupun di Instagram yang kami cantumkan ya di video kami ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.